Kita di sini ingin menegakkan amaliyah Islam. Aina anta taskun fa anta mas'ul an islamiyati. Di mana kita tinggal, disitulah kita bertanggung jawab untuk mewujudkan amaliyah Islam. Kita di sini ingin menegakkan amaliyah Islam. Aina anta taskun fa anta mas'ul an islamiyati. Di mana kita tinggal, disitulah kita bertanggung jawab untuk mewujudkan amaliyah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sagung jamaah pengajian. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai saat ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman dan Islam. Atas nikmat tersebut, marilah bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, surga kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi yang ummi, Nabi yang akan kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tepat saat video ini dibuat tanggal 14 Agustus tahun ke 2024 yang bertepatan dengan Hari Pramuka. Alhamdulillah, tadi pagi para siswa, para siswi, wabil khusus sekolah negeri yang ada di Bumi Pertiwi ini, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, mengenakan seragam pramuka, mengingat Hari Pramuka dan juga melaksanakan upacara, menandai rasa cinta kepada Bumi Pertiwi, rasa bakti, dan ingin melanjutkan cita-cita bangsa. Hadirin rahimakumullah. Mohon maaf meskipun kami saat ini berkecimpung di Hizbul Wathan atau kita kenal dengan Pramukanya Muhammadiyah, tapi kami tidak melupakan jemaah. Dahulu ketika kami masih ada di pondok pesantren Ta'amil Islam Surakarta, kami sudah mengikuti kursus KMD, kursus mahir dasar, dan juga KML, kursus mahir lanjutan. Ya. Kalau KPD KPL kami belum coba. Itu di Pondok Al-Iman. Ya. Pondoknya Syekhuna Ustaz Bajuri, hafizahullah. Kita di sana ikut KPD, ikut KML dan KMD. Alhamdulillah sedikit banyak sudah belajar tentang apa itu pramuka.
Karena dulu di Pondok Takmir kami memang berpramuka. Kemudian setelah kembali dari perantauan pesantren, kami masih di pesantren lagi di Darul Arqam, Jonung Bayan. Karena yayasan milik Muhammadiyah dan di sana adalah HW ataupun Hizbul Wathan. Ini pramukanya Muhammadiyah. Alhamdulillah kami semuanya pun ikut bangga karena dengan rasa patriotisme, rasa cinta NKRI ini tumbuh dari kita berpramuka, dari kita Hizbul Wathan. Hadirin rahimakumullah, dan tidak lama lagi. Ini hari Rabu, kemudian nanti Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari kemudian kita akan bersama-sama memperingati Dirgahayu, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Alhamdulillah. Insya Allah di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta kita akan berpramuka, akan mengadakan upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Insya Allah. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya. Ya. Kita ingin membangun dengan rasa kemerdekaan ini, kita ingin membangun jiwa kita, membangun badan kita. Konon bahasa yang kita akan usulkannya apa? Membangun Indonesia emas 2045. Kalau bisa kurang dari itu, kalau tidak mampu tercapai ya nanti lebih dari itu. Indonesia emas maksudnya adalah ya semakin tambah makmur, rakyatnya semakin tambah makmur. Gemari pahlawan Cinawi. Hadirin, sebetulnya kalau kita sudah melakukan syariat Islam sejak dahulu, ini kemakmuran itu datang di depan mata. Maksudnya ada amaliyah Islam. Dalam kaidah Islam seperti ini hadirin. Orang miskin, orang tidak punya, itu tidak minta kepada orang-orang kaya, tidak. Tetapi juga orang kayanya sadar. Orang yang punya harta ini sadar dan dia mencari mustahilin, mencari orang yang tidak mampu untuk disantuni, untuk diberikan harta, untuk diberikan infak dan sedekah. Seperti itu cuma. Ini kalau ada kolaborasi seperti itu, Pak, insya Allah negeri kita ini akan makmur. Tidak usah nunggu waktu yang lama. Jurang ekonomi yang memisahkan jika dengan si miskin akan hilang. Sudah menjadi rata. Tidak seperti gunung dengan palung lagi. Sudah rata, sudah sama-sama. Sama-sama berjamaah di masjid. Sama-sama sujud di masjid. Sama-sama menghadiri panggilan adzan. Ya. Kita sujud di tempat yang sama. Tidak kelihatan mana yang kaya, mana yang miskin. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama semuanya. Hadirin rahimakumullah, berhubung itu teori Islamnya belum diamalkan, yang terjadi bagaimana? Yang tidak punya minta-minta. Maaf. Yang punya enggak untuk memberi. Nah, seperti itu. Boro-boro mencari siapa? Memberi saja sungkan. Nah, inilah terjadinya kesenjangan hidup seperti itu di antara sebabnya. Karena apa? Belum mengamalkan salah satu amalan Islam. Baik, hadirin rahimakumullah, karena kita momennya adalah Agustusan, ya, kemerdekaan. Maka pada kesempatan kali ini kita sedikit banyak akan membuat konten yang akan kita bahas bersama-sama berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Yang dulu telah diproklamirkan oleh Bapak Proklamator kita, Presiden RI yang pertama, ya, Bapak kita, ayahanda kita, Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian Bapak Muhammad Hatta, Masya Allah, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, hadirin, di antara hikmah-hikmah proklamasi tersebut supaya kita ini semakin cinta Indonesia. Ya, kalau saudara kita Nahdien katakan hubul watan minal iman, katanya. Masya Allah. Cinta tanah air itu setengah daripada keimanan. Masya Allah. Yang cinta dengan negerinya ini menunjukkan keimanannya kuat. Imannya kuat, ada cinta negeri. Maka slogannya NKRI harga mati. Orang kita di sini cuma ibarat kita amal, ya, slogannya iya, amalannya yang paling penting kita amalkan, betul-betul kita mencinta tanah air.
Jangan sampai malah tanah air kita pulau-pulaunya dijual kepada orang-orang tertentu dan dimiliki keuntungannya oleh orang-orang atau kelompok tertentu. Untuk bilang dari mohon maaf sih paling mau berapa puluh atau berapa ratus aja pulau di negeri kita ini yang dijual dilelang di perdagangan dunia ini. Kan ini jadi keprihatinan kita semuanya. Yang konon Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau menjadi satu. Itulah Indonesia jemaah. Ya, kalau pulaunya dijualin bagaimana ini? Anak cucu kita nantinya akan tinggal di mana? Apakah kita akan menjadi seorang tamu yang tinggal di rumah sendiri katakanlah? Tidak mungkin jemaah. Yang di luar sana adalah tamu yang memberikan keuntungan kepada kita. Sedangkan kita kedaulatan milik rakyat. Hadirin bisa cek mungkin yang sekarang viral di antaranya Bangladesh. Ya. Bagaimana beberapa oknum mementingkan kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, tidak mementingkan rakyatnya. Sehingga apa? Sehingga rakyatnya marah kepada pemerintah. Silakan bisa dicek di beritanya. Dan kita tidak ingin yang seperti itu. Pemimpin umara yang mencintai rakyat, memakmurkan rakyat. Begitu juga rakyat yang senantiasa taat kepada pemimpin, mendoakan pemimpin umur yang panjang, membuat aturan yang baik, ya, memberikan keputusan yang baik, kebijaksanaan yang baik, yang memberikan manfaat untuk umat, bukan untuk golongannya sendiri, kepentingan keluarga sendiri, tidak, tapi memberikan manfaat untuk umat. Hadirin rahimakumullah. Baik, hakikatnya makna proklamasi sangat banyak. Kalau kita coba satu-satu tentu video ini akan menjadi berjam-jam. Tapi kita di sini akan singkat. Ada 5 makna proklamasi kemerdekaan kita Indonesia ini. Yang pertama yakni sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Masya Allah. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia yang berjuang ingin merdeka semenjak datangnya para penjajah. Itu sudah setiap umat ini, negeri ini ingin merdeka bagaimana caranya. Tetapi musuh-musuh kita dahulu, musuh nenek moyang kita tidak mau kalau Indonesia menjadi satu. Maka mereka punya divide and impera. Yes. Mereka telah menjadikan kelompok-kelompok raja kerajaan masing-masing. Kemudian hasut sana, hasut sini. Dibuat kotak-kotak supaya tidak bersatu. Sehingga timbullah perang saudara, perang kerajaan. Kesatuan dan persatuan jauh waktu itu jamaah. Ratusan tahun ingin bersatu. Tetapi musuh-musuh tidak ingin bersatu. Karena kalau bersatu Indonesia akan kuat. Dan penjajah akan mundur dengan teratur, tidak menjadi penjajah. Hari ini puncaknya para pejuang kita. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak, Kartini, Sultan Hasanuddin, Budi Utomo, Ki Hajar Dewantoro, dan pejuang-pejuang yang lain yang sangat banyak namanya. Kasman, Simati Bejo, Masya Allah. Mereka punya peran di bidangnya masing-masing, keahliannya masing-masing. Jenderal Sudirman. Dan masih banyak lagi jamaah. Kita menyebut nama pahlawan saja sudah habis bermenit-menit kita habiskan. Apalagi jasa-jasanya jemaah. Ya. Nenek moyang kita tidak kenal lelah memperjuangkan kemerdekaan ini. Mereka tidak ingin negeri kita dicabik-cabik, dihinakan oleh bangsa lain, bangsa asing. Yang paling depan siapa jemaah? Ulama, kiai, santri. Kita kenal sekarang bambu runcing, Masya Allah. Bambu runcing itu oleh kiai dulu diwiridi, ditirakati, diriadhoi, itu bisa terbang sendiri jemaah. Bambu runcing. Kita kenal daerah sana, Temanggung, Paraan ya, kiai Paraan itu yang mewiridi bambu runcing. Mana bisa kalau dohirnya bambu runcing mengalahkan senjata meriam tembak. Tapi dengan biidnillah, qudratullah, iradatullah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk perjuangan orang Islam yang maju pertama kali, kiai ulama santri yang maju pertama kali. Jangan sampai umat Islam ini tertindas. Ingin al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tetap di atas dan tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Hadirin rahimakumullah. Puncak perjuangan sudah. Ini tinggal apa? Meneruskan estafet perjuangan. Nah, kita sebagai cucu-cucu para pejuang, entah kita dan nenek moyang kita di mana dimakamkannya, tapi kita yakin kakek nenek moyang kita seorang pejuang. Meskipun makamnya tidak ditancap bendera sebagai simbol seorang pejuang, tidak mengapa. Mereka telah syahid. Bal ahya walakin la tashurun. Mereka hidup kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri tidak merasakannya. Kemudian jamaah selanjutnya yang kedua adalah menjadi pernyataan de facto. Pernyataan yang hakiki. Yang direstui oleh tidak hanya bangsa Indonesia, tapi bangsa-bangsa di luar sana ini telah meyakini, telah mensepakati ya, bahwa Indonesia sudah merdeka. Merdeka dari penjajahan fisik. Maaf ya maaf, meskipun kalau saat ini fisiknya sudah tidak terjajah. Ada yang berkesimpulan saat ini memang fisik kita tidak terjajah. Tapi di sektor yang lain, cara berpikir kita, cara pendidikan kita katakanlah yang paling vital. Kemudian cara keseharian kita, ghazwatul fikri katakanlah ya, perang daripada fikir, perang ideologis. Inilah yang saat ini sedikit banyak yang telah dijajah oleh orang-orang di luar Islam, di luar sana yang tidak bertanggung jawab akan kemajuan Indonesia. Kemudian jamaah yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa, meninggikan marwah kewibawaan bangsa Indonesia, bahwa kedaulatan adalah milik rakyat. Semua kekayaan Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia berhak untuk menikmatinya. Anak cucunya, keturunannya jemaah rahimakumullah. Sering kita lihat, Masya Allah, mimi ataupun apa. Ya, kalau diceritakan di luar negeri sana seperti ini, bayi lahir dapat segini, pengangguran dapat segini karena seperti itu. Sedangkan di Indonesia, ya Allah ya Karim, penuh dengan perjuangan. Kemudian ada yang komentar, maaf silahkan. Kalau sudah tidak nyaman di Indonesia, silahkan pergi ke negeri yang nyaman di sana. Ya. Bagaimana mungkin coba kita meninggalkan tanah leluhur kita ini? Di negeri kita Indonesia kita tinggal, di negeri ini kita bertanggung jawab untuk mewujudkan amaliyah Islam. Meskipun negeri ini bukan negeri syariat, ya. Negerinya juga bukan negeri beragama, tetapi rakyatnya semua beragamis, saling menjunjung tinggi toleransi dengan umat yang lain. Ya. Kita menginginkan kedamaian, persatuan dan kesatuan, ya. Supaya bertambah makmur rakyatnya, kemari pahlawan Cinawi. Inilah jamaah, menaikkan marwah bangsa, menaikkan derajat bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga ketika bangsa Indonesia disebut, maka bergetarlah bangsa yang lain. Sudah silau dengan Indonesia, takut dengan Indonesia. Agamanya mereka segan, olahraganya mereka hormat, kepemimpinannya mereka takjub dan lain sebagainya. Sehingga kita akan dihormati di dunia internasional. Hadirin, kemudian yang keempat adalah dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Perjuangan tidak akan berakhir jemaah. Perjuangan kita ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan berjuang ini bukan sebatas beras pacedang uang, maaf jemaah. Bukan sekali itu. Bukan hanya sebatas papan sandang pangan, tidak. Tetapi SDM kita, sumber daya manusianya perlu ditingkatkan. Hilangkan semua buta huruf, katakan. Hilangkan semua buta teknologi. Melek teknologi, melek kepada huruf. Paling pokok melek kepada agama, fokus kepada agama itu yang paling pokok sebetulnya. Sahabat dulu kenapa dimuliakan?
Kisra Persia kecuali tunduk semuanya karena apa? Agama dijunjung tinggi-tinggi. Yang terakhir jemaah rahimakumullah, yakni sebagai tonggak sejarah Indonesia. Sebagai tonggak sejarah Indonesia. Besok hari Sabtu bersama-sama kita berupacara memperingati kemerdekaan RI yang keberapa? Ke-79. Belum genap kita 1 abad. 1 abad masih kurang jemaah. Dan kekayaan Indonesia telah dikeruk sebagian besar, habis dibawa keluar entah kemana. Dan kita back to basic, kembali ke masa lalu, dan kita berjuang lagi mewujudkan Indonesia yang lebih bagus lagi. Supaya apa? Leluhur kita di sana senang. Mereka tidak sia-sia mengorbankan diri, waktu, harta, bahkan juga nyawa. Istri-istri mereka telah menjadi janda, suami mereka telah menjadi duda, anak-anak mereka menjadi yatim piatu demi merebutkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita di sini jamaah bukan hanya sekedar panjat pinang. Maaf jamaah, kata Pak Deddy Miswar dalam sebuah filmnya mengatakan, ini kalau panjat pinang ini mewariskan daripada kebudayaan para penjajah. Jadi bagusnya kita tinggalkan panjat pinang jamaah. Karena panjat pinang itu aslinya itu oleh penjajah dulu dibuat tontonan. Penjajah nonton orang pribumi desak-desakan berpanjat pinang susah-susah, ya, hanya untuk segenggam beras, seplastik gula jamaah. Masya Allah. Tapi kalau yang masih memudiakan itu, kata Pak Deddy Miswar, bagaimana? Malah semakin memperpanjang tertawanya para penjajah. Nah, jadi bagusnya lombanya lomba yang lain. Maaf ya, ini saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Miswar. Seperti itu. Jadi bolehlah kita lomba-lomba yang lombanya itu mendidik, lombanya itu asyik, ya. Kemudian lombanya itu betul-betul mencerminkan sikap perjuangan bangsa kita Indonesia ini. Malah kalau kita melihat ada karnaval, ya, yang mencerminkan bagaimana perjuangan para pejuang dahulu, itu betul membuat hati kita sedih dan membawa kita ke masa lampau, mengingat kembali kemerdekaan. Baik jemaah rahimakumullah, sebetulnya ingin lebih banyak lagi, tapi karena waktu yang terbatas, insya Allah kita akan jumpa lagi di pengajian yang akan mendatang. Tapi insya Allah kita harian dari Musa Syiar akan ada shot tentang kalam-kalam yang sedikit, tapi insya Allah penuh makna dan bermanfaat. Silahkan di subscribe, like, komen, dan juga share untuk menjadi amal jariah soleh kita yang kita panen paling di akhirat. Ilahuna syukran afan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.